Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini Mbak Cynthia akan membahas caranya melukis bayangan pada dua cermin datar yang membentuk sudut tertentu. Sebelum melukis, kita harus mengetahui dulu perumusan dalam mencari banyak bayangan pada dua cermin datar dengan sudut tertentu. Rumusnya sudah ditulis di sini sama Mbak Cynthia. Rumusnya yang ini ya. N sama dengan 360 derajat dibagi theta, ini bacanya theta derajat dikurangi 1. Ini rumusnya sudah pasti ya. Theta ini adalah sudut tertentunya, jadi sudutnya bisa 60 derajat, bisa 45 derajat, bisa 90 derajat, dan lain-lain, tergantung sama soal. Nah, N di sini itu adalah banyak bayangannya. Oke, langsung aja biar lebih kalian pahami, Mbak Cynthia langsung memberikan contoh. Dua cermin datar diletakkan dengan membentuk sudut sebesar 60 derajat. Berapa banyak bayangan yang terbentuk? Langsung kita masukkan ke persamaan ini aja ya. N sama dengan 360 derajat dibagi. Nah, sudut yang terbentuknya kan 60 derajat. Berarti di sini tetanya adalah 60 derajat dikurangi 1. 360 dibagi 60 berapa? 6. Dikurangi 1. Berarti bayangan yang terbentuk adalah 5. Nah, ini secara teorinya kalau sudut antara dua cermin datarnya 60 derajat, pasti banyak bayangannya 5. Sekarang kita buktikan dengan sebuah gambar, apakah betul kalau dia letaknya 60 derajat, bentukan bayangannya sebesar 5. Untuk melukis bayangan pada cermin datar, kita siapkan dulu sebuah busur, garis, dan pulpen. Oke, kita buat dulu dengan penggaris panjang cermin datarnya dulu ya, yang cermin 1. Oke, kita buat dulu. Tadi sudut yang terbentuk antara dua cerminnya kan 60 derajat. Nah, kita akan meletakkan cermin 2-nya dengan bantuan busur. Nah, ini garisnya ini harus lurus dengan yang 0 ini ya. Harus lurus dengan 0. Nah, ini 90 derajat. 60-nya kita kasih tanda di sini. Nah, lalu kita berikan garisan sini. Oke. Setelah itu kita akan meletakkan bendanya, misalkan dari cermin 1, ini cermin 1, ini cermin 2, dari cermin 1, 2, perkiraannya di sini ya, dari cermin 2 juga harus 2. Berarti kurang geser sedikit. Ini dipasin ya. Dari cermin 2, 2. Dari cermin 1 juga 2. Nah, berarti dia letaknya di sini. Ya, dilihat ya. Dari cermin 1 dia 2. Dari cermin 2 dia juga 2. Ini ya. Oke, 2 ya, sama ya. Setelah itu kita akan menggambar bayangannya. Bayangan dengan cermin 1. Ini benda, ini cermin 1. Berarti bayangannya ada di belakangnya cermin 1. Jaraknya dari cermin ke bayangan juga sebesar 2. Berarti di sini ya, 4. Nah, ini 2 ya. Ini 2. Oke. Kemudian berarti ini adalah bayangan 1. Kemudian melukis bayangan
kedua dari benda dengan cermin 2. Jarak dari cermin ke bayangan juga harus 2. Berarti di sini. Ini bayangan 2. Selanjutnya kita buat dulu perpanjangan dari cermin 1 dan cermin 2. Perpanjangannya kita gunakan garis putus-putus aja ya. Gini. Dan ini juga. Oke. Nah, sekarang kita pantulkan yang bayangan yang pertama ini dengan cermin yang kedua. Mula-mula kita hitung dulu jaraknya dari bayangan 1 ke cermin 2. Nah, ini ya. Dari bayangan 1 ke cermin 2 itu jaraknya kurang lebih 4 cm. Berarti bayangannya juga dari cermin 2 ke bayangannya juga 4 cm ya. Oke. Berarti ada di sini. Ini adalah bayangan yang ketiga. Bayangan yang keempat, bayangan 2 ini dipantulkan dengan cermin 1. Jaraknya juga 4 cm sama. Berarti ini juga dari cermin 1 jaraknya 4 cm. Berarti 8 ya. Di sini. Nah, setelah itu ini yang bayangan yang keempat. Setelah itu bayangan ketiga ini kita pantulkan dengan perpanjangan dari cermin 1. Kita hitung dulu jaraknya. Jaraknya dari cermin 1, perpanjangan cermin 1 ke bayangan 3 itu kira-kira sebesar berapa ini? 2,2 ya. 2,2 berarti letak bayangannya juga 2,2 dari cermin 1, dari perpanjangan cermin 1. Oke, 2,2 berarti dia di sini. Kurang geser sedikit. Sini. Yang ini juga. Ini 2. Yang ini juga 2. Oh, ternyata jaraknya dari sini ke sini dan dari sini ternyata jaraknya ke sini dan dari sini ke sini itu sama. Dari jarak ini ke sini dan jarak ini ke sini itu sama. Berarti ini bayangan yang ke-5. Sesuai dengan hitungan tadi kan, kalau membentuk sudut sebesar 60 derajat, maka bayangan yang dihasilkan adalah sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dan tadi ya. Berarti terbukti ya. Oke. Nah, silahkan kalian coba sendiri menggunakan yang 60 derajat juga boleh. Dengan cara yang Mbak Cynthia jelaskan tadi. Semoga kalian memahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.